Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prihati Yuniarli akan menjelaskan tentang mata kuliah hukum perdata dengan subpokok bahasan hukum perikatan. Mata kuliah hukum perdata diberikan di semester 4 dengan bobot 3 SKS. Pertemuan diberikan sebanyak 24 kali pertemuan, termasuk 4 kali ujian capaian pembelajaran. Hukum perikatan ini di dalam KUH Perdata diatur di dalam buku ketiga. Ingat, KUH Perdata itu ada 4 buku. 1. Mengatur tentang orang. 2. Benda. 3. Perikatan. Dan buku keempat, bukti dan daluarsa. Pengertian perikatan, kalau kita lihat di dalam buku ketiga KUH Perdata, kita tidak akan menemukan di dalam pasal-pasalnya. Tetapi kita bisa melihat dari pendapat sarjana. Satu diantaranya, pengertian perikatan menurut Ridwan Sahrani adalah hubungan hukum antara dua pihak di dalam lapangan harta kekayaan, di mana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi prestasi. Jadi perikatan itu hubungan hukumnya adalah hubungan hukum di dalam lapangan harta kekayaan. Dari definisi itu kita bisa tahu perikatan itu pihaknya ada dua, yaitu mereka yang berhak atas prestasi dan pihak yang berkewajiban untuk berprestasi. Di dalam hukum perikatan, pihak yang berhak atas prestasi. Di dalam hukum perikatan, pihak yang berhak atas prestasi itu disebut dengan kreditur dan pihak yang berkewajiban disebut dengan debitur. Objek di dalam perikatan disebut prestasi, yaitu sesuatu yang menjadi haknya kreditur dan yang menjadi kewajiban dari debitur. Menurut pasal 1234, wujud prestasi adalah memberi sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Sumber perikatan, pasal 1233, ada dua, yaitu undang-undang dan perjanjian. Undang-undang masih dibagi menjadi dua, undang-undang saja dan undang-undang karena perbuatan manusia. Undang-undang karena perbuatan manusia ini juga masih dibedakan menjadi dua, yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum. Seperti misalnya kalau kita membeli sesuatu harganya 80.000, kita bayar dengan 20.000, maka di sini ada perikatan 20.000. Ini menurut undang-undang orang yang membayar kelebihan tadi berhak atas pengembalian kelebihan itu. Nah, ini contoh dari perikatan yang bersumber dari undang-undang yang sesuai dengan hukum. Yang melawan hukum seperti misalnya kalau ada anak kecil yang mau mengambil mangga dengan melempar batu kena kaca tetangganya, maka di sini ada perikatan, ada hak dan kewajiban di dalamnya yang munculnya karena undang-undang. Tapi ini undang-undang karena perbuatan manusia yang melawan hukum. Sumber perikatan yang kedua adalah perjanjian. Macam-macam perikatan. Di dalam KUH Perdata juga dijelaskan tentang macam-macam perikatan. Yang pertama adalah perikatan perdata. Bahasa Belandanya verbintenis. Dan perikatan alamiah. Perikatan perdata adalah perikatan yang pemenuhannya dapat dituntut lewat pengadilan. Sementara perikatan alamiah adalah perikatan yang pemenuhannya tidak dapat dituntut lewat pengadilan. Kedua, perikatan spesifik dan perikatan generik. Perikatan spesifik adalah perikatan yang objeknya disebutkan secara terperinci. Sementara perikatan generik adalah perikatan yang objeknya tidak disebutkan secara terperinci. Seperti misalnya A membeli beras.
Tapi kalau spesifik, A membeli beras rojo lele, nah, itu spesifik. Perikatan alternatif dan perikatan fakultatif. Perikatan alternatif adalah suatu perikatan yang objeknya disebutkan lebih dari satu. Debitur dalam pemenuhannya bisa memilih satu di antara objek yang telah disebutkan. Sementara perikatan fakultatif adalah perikatan yang objeknya hanya disebutkan satu, tetapi di dalam pemenuhannya debitur bisa memilih objek yang lain dengan persetujuan kreditur. Selanjutnya adalah perikatan yang dapat dibagi dan perikatan yang tidak dapat dibagi. Perikatan yang dapat dibagi adalah perikatan yang apabila objeknya dibagi tidak menghilangkan hakikat dari benda itu sendiri. Sementara tidak dapat dibagi berarti kalau dia dibagi akan menghilangkan hakikat dari objek perjanjian itu sendiri. Perikatan bersyarat dan perikatan dengan ketetapan waktu. Perikatan bersyarat ada dua, perikatan bersyarat dengan syarat batal dan perikatan bersyarat dengan syarat tangguh. Perikatan bersyarat dengan syarat batal adalah perikatan yang digantungkan. Berakhirnya ini digantungkan pada suatu peristiwa di mana peristiwanya belum tentu terjadi. Perikatan dengan syarat tangguh adalah perikatan yang lahirnya digantungkan pada suatu peristiwa di mana peristiwanya belum tentu terjadi. Jadi antara perikatan bersyarat dengan syarat batal dan syarat tangguh ini, kalau syarat batal itu berakhirnya digantungkan pada peristiwa, kalau tangguh itu lahirnya digantungkan pada suatu peristiwa yang peristiwanya belum tentu terjadi. Sementara perikatan dengan ketetapan waktu adalah perikatan yang digantungkan pada suatu peristiwa di mana peristiwanya pasti akan terjadi, cuman kapan terjadinya belum tahu. Seperti misalnya A akan memberikan rumahnya apabila dia meninggal dunia. A memberikan rumahnya kepada B jika dia meninggal dunia. Nah, matinya A ini pasti akan terjadi. Itu adalah perikatan dengan ketetapan waktu. Selanjutnya adalah perikatan pokok dan perikatan tambahan. Perikatan pokok adalah perikatan yang dapat berdiri sendiri untuk lahirnya, berakhirnya dia tidak tergantung pada perikatan yang lain. Tapi kalau perikatan tambahan adalah perikatan yang tergantung pada perikatan lahir. Jadi perikatan ini tidak bisa lahir jika tidak ada perikatan lain. Dan jika perikatan yang lain itu hapus, maka dia ikut hapus. Seperti misalnya perjanjian kredit dengan jaminan fidusia. Nah, perjanjian kreditnya itu perjanjian pokok, perikatan pokok, perikatan fidusianya itu merupakan perikatan tambahan. Ya. Debitur itu adalah pihak yang punya kewajiban untuk berprestasi. Tapi apabila debitur tidak dapat berprestasi karena adanya unsur kesalahan, maka itulah yang disebut wan prestasi. Jadi wan prestasi adalah debitur tidak melakukan apa yang diperjanjikan karena adanya unsur kesalahan. Kesalahan ini ada dua, bisa kesengajaan, bisa kelalaian atau kealpaan. Apabila debitur wan prestasi, maka kreditur dapat menuntut beberapa kemungkinan tuntutan. Satu, pemenuhan perjanjian. Dua, pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi. Yang ketiga, membayar ganti rugi. 4, pembatalan perjanjian. Dan 5, pembatalan perjanjian disertai dengan ganti rugi. Yang namanya wujud prestasi itu tidak selalu debitur tidak memenuhi kewajibannya, tidak. Tapi ada beberapa. Satu, debitur tidak melakukan apa yang disanggupi atau untuk dilakukan apa yang sudah diperjanjikan dia tidak melakukan. Itu wujud prestasi yang pertama. Yang kedua, debiturnya melaksanakan apa yang diperjanjikan tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan. Misalnya perjanjiannya beras rojo lele, dia menyerahkannya beras C4. Ya. Jadi kualitasnya tidak terpenuhi, itu termasuk wan prestasi. Yang ketiga, melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
Harusnya tanggal 1 dia menyerahkan tanggal 2. Kalau ini terkait dengan orang yang menjual kembali objek perjanjian itu, maka dia akan kehilangan banyak keuntungan di sini. 4, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Ini wujud dari prestasi. Sekian penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.